dibacanya Wakelet gitu ya. Wakelet, sebuah aplikasi yang saya lihat di Play Store ini baru diluncurkan tahun 2017. Kemudian jumlah downloadnya masih sedikit, sekitar 50 ribuan saja. Mungkin ini juga kebanyakan yang download itu melejitnya di masa pandemi mungkin Pak Erik ya. Sebelum masa pandemi mungkin yang download sedikit, ini mulai naik terus grafiknya. Kemudian sering diupdate oleh pengembangnya, terakhir diupdate kemarin tanggal 26 Agustus. Kemudian reviewnya banyak yang memberi bintang 5, terutama kaitannya dengan kebermanfaatan untuk siswa di masa pandemi katanya. Dan saya juga sedikit mendapatkan informasi dari Pak Erik bahwa aplikasi Wakelet ini berafiliasi ke Microsoft begitu. Jadi ini aplikasi yang didukung oleh tim yang raksasa yaitu Microsoft. Baiklah, itu saja secara singkat. Lebih detailnya tentu Pak Erik yang akan menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilahkan maksimal 45 menit Pak. Baik, dipersilahkan kepada Pak Erik. Terima kasih Kang. Mohon izin saya share screen ya. Silakan Pak Erik. Mudah-mudahan udah tampil ya. Udah kan ya? Sudah, baik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di acara ini. Dan sebelum saya mengawali paparan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Seroja, khususnya ke saya Dini. Sebenarnya saya diminta untuk mengisi itu udah agak lama Pak. Tapi ternyata tidak bisa lepas dari jeratannya Teh Dini. Udah berkilah ternyata akhirnya ketangkep juga. Bu Dini itu kalau sudah ada niat akan dikejar sampai kemanapun Pak. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan di sini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu guru dalam menyajikan pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara lengkap, secara luas terkait dengan Wakelet ini karena fungsinya banyak, Kang. Nah, salah satu fungsi yang menonjol yang menurut saya perlu saya sampaikan, makanya di sini saya kasih tagline itu terkait dengan kolaborasi begitu. Nah, ini salah satu unggulan ataupun salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan kalau kita menggunakan Wakelet. Nah, jadi nanti akan ada banyak fungsi dari Wakelet ini, dan di sesi kali ini saya lebih memfokuskan bagaimana kita bisa berkolaborasi. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh host dan juga oleh Kang Ferdi selaku moderator. Betul Bapak Ibu ya, saya dosen sehari-hari pekerjaannya sama lah kayak Bapak Ibu semua, ngajar ya. Dan karena masa pandemi ini juga banyak berpengaruh ke tata kelola dan sistem manajemen di pembelajaran kita, tentunya kita juga harus cepat-cepat untuk beradaptasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan salah satu aplikasi ya. Saya yakin banyak sekali. Nah, di Seroja aja udah edisi 42 nih. Bayangkan kan nanti bisa jadi setiap sesi itu ada satu aplikasi baru yang bisa Bapak Ibu jadikan alat atau media untuk pembelajaran. Nah, kalau di Wakelet dan Bapak Ibu perhatikan, ini saya presentasinya menggunakan Wakelet ya. Nah, ini Wakelet. Jadi ketika nanti Bapak Ibu punya akun, Bapak Ibu bisa membuat sebuah koleksi. Ini namanya koleksi ya. Namanya koleksi. Itu kalau lebih mudahnya kita bisa mengibaratkan layaknya folder kalau di komputer ya. Jadi kalau di manajemen data itu kan ada yang namanya folder, ada yang namanya file. Dan folder itu akan berisi file-file yang tentunya kita kelola, kita manajemen dengan satu konteks yang sama. Jadi misalnya kita ingin membuat folder tentang mata pelajaran A misalnya. Nanti di situ akan kita kumpulkan semua, mulai dari RPP-nya, kemudian mulai dari materinya, mulai dari asesmennya, nanti akan kita kumpulkan dalam satu folder. Nah, kalau di Wakelet, kami menyebutnya sebagai sebuah koleksi. Ya, jadi koleksi ini bentuknya link seperti ini, ya, bentuknya link seperti ini, dan bisa langsung dibagikan, ya,
Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams, tinggal klik saja nanti bisa langsung tersinkronisasi dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi yang jelas ini online ya, ini online. Oke. Oke, itu ini akan saya skip saja, Bapak Ibu bisa nanti telusur sendiri, telusur secara mandiri. Dan tadi di sini sebutkan juga ya, saya memang dididik sebagai maunya jadi ahli bahasa kan, maunya jadi ahli bahasa, dikenali sebagai linguis ya. Tapi karena keseharian saya dari kecil itu bersentuhan dengan teknologi, jadi mau nggak mau saya banyak nguprek aplikasi sehingga nyangkut deh di sini ya terkait dengan teknologi pendidikan. Jadi kerjaan atau hobi saya ngulik aplikasi, bongkar, pasang, uninstall aplikasi sehingga bisa kita ketahui ini aplikasi fungsinya buat apa. Kalau saya implementasikan dalam pembelajaran nanti bisa seperti apa ya. Bisa Bapak Ibu cermati. Dan ini Bapak Ibu juga bisa klik di sini. Ini isinya adalah semua materi, semua rekaman yang pernah saya sampaikan selama saya membawakan paparan. Nanti bisa Bapak Ibu cek di sini. Nanti di sini ada yang bentuknya slide materi atau PowerPoint begitu, dan juga ada rekaman YouTube ya, rekaman dari YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Tidak hanya Wakelet saja, mungkin dari sini Bapak Ibu bisa menemukan, oh ada yang menarik apa sih di sini, Bapak Ibu bisa telusur secara mandiri. Oke, itu ini akun media sosial, dan sebenarnya kalau spotlightnya ini spotlight dari saya, ambasador di Wakelet, juga mainan Kahoot, mainan Quizlet. Jadi mainannya aplikasi kan, mainannya aplikasi, mainan Flipgrid juga, dan tentu aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin juga sering Bapak Ibu manfaatkan. Oke, jadi kalau di Wakelet kita bisa juga gunakan sebagai presentasi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sesi kali ini akan saya soroti terkait dengan kolaborasi. Nah, ini memang menjadi salah satu skill yang mau nggak mau kita harus bisa, ya. Bahkan sebagai guru pun kita saat ini untuk bisa berkolaborasi. Kalau saya nggak bisa berkolaborasi kan nggak mungkin nih datang di Seroja saat ini kan ya. Nah ini juga mestinya anak didik kita juga kita bekali mulai saat ini terkait dengan skill kolaborasi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah yang namanya apa itu? Four skill ya, ada 4C ya. Ada 4C, itu ada communication, ada creativity, kemudian ada critical thinking ya. Yang salah satunya itu ada yang namanya kolaborasi. Nah, ini kompetensi ini memang dicetuskan oleh Michael Fullan, dan beliau sendiri mengupgrade-nya di sekitar tahun 2015 menjadi 6C sekarang. Jadi selain ada kreativitas, kolaborasi, critical thinking, komunikasi, ya, dia menambahkan ada dua hal, ya, ada citizenship dan karakter, ya. Dan sebenarnya Indonesia udah mulai ngomongin pendidikan karakter udah lama sebenarnya. Nah ini ada dua tambahan baru. Nah tapi kalau dari pengamatan saya, semua ini bisa kita raih, kreativitas, critical thinking, problem solving, communication, apalagi sampai ke citizenship, kita sebagai warga dunia, ini bisa kita mulai dari kolaborasi dari awal. Jadi kalau kita udah kolaborasi, kemudian kita bisa berkenalan, kita bisa bersentuhan, kita bisa berbagi ide, kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman baik dari yang kita miliki masing-masing, tidak hanya dengan rekan-rekan kita yang ada di satu kota, ya, karena sekarang sudah kolaborasi dengan perangkat digital tentunya wilayah tidak lagi menjadi sebuah kendala. Kita bisa berkolaborasi dengan yang ada di luar Jawa sana, ya, satu lingkup nasional bisa bahkan sampai ke luar negeri, ya, di luar Indonesia. Nah, ini bisa kita manfaatkan salah satu aplikasinya, ya. Saya yakin aplikasi banyak saat ini. Dan sebagian besar aplikasi itu saya amati dia juga menyediakan fitur untuk kolaborasi, karena itu sangat penting di era-era saat ini, ya, dan di era-era mendatang tentunya. Ya. Nah, kenapa? Nah, ini kalau kita di sekolah maupun di kampus memang belum begitu kerasa ya.
belum begitu kerasa ya, pentingnya kolaborasi. Tapi nanti kalau anak didik kita itu udah terjun ke lingkungan kerja ya, ini ada survei yang menyebutkan bahwa kalau teman-teman pekerja, teman-teman staff itu bisa memiliki skill kolaborasi, dia udah siap untuk berkolaborasi dan bisa bekerja sama dengan rekan kerja mereka ya. Ini ada beberapa survei yang menyebutkan bahwa mereka nanti bikin tambah betah, bikin tambah loyal. Jadi mereka akan menjadi tambah nyaman bekerja di sana ya. Dan juga ini nanti juga akan meningkatkan performanya, Pak. Jadi kalau kita bisa berbagi ide, kita bisa dapatkan inspirasi dari orang lain, tentunya kita akan lebih kreativitas dan performa maupun kinerja kita akan semakin meningkat. Dan saat ini anak-anak milenial, anak-anak milenial tuh sukanya kerjanya yang ini ya, apa namanya, bisa dikerjakan dimanapun gitu. Jadi bisa jadi nanti siswa-siswa kita itu kerjanya di Microsoft mungkin ya, kerjanya di Microsoft, tapi nggak perlu ke Amerika sana. Saya kerja sebagai misalnya bagian komunikasi ke pengguna, ya. Tapi saya kerjanya dari Jakarta, saya kerjanya dari Cimahi, saya kerjanya dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Karena kita sudah difasilitasi tools-tools yang bisa memang untuk berkolaborasi jarak jauh, ya. Ini beberapa hasil survei yang membuktikan pentingnya kolaborasi di lapangan kerja. Jadi tidak lagi diminta untuk dituntut untuk bekerja secara sendiri, tapi kita harus juga bisa berkolaborasi dengan mitra bahkan rekan kerja kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini salah satu yang saya tawarkan, Bapak Ibu bisa menggunakan Wakelet ya. Nah, nanti kalau ingin menggunakan Wakelet, Bapak Ibu, ini saya berikan resumenya ataupun garis besarnya mengenai Wakelet ya. Pertama, Wakelet itu gratis ya. Ini harus saya sampaikan di awal dulu. Nanti fitur-fiturnya banyak berbayar, nanti pasti udah pada ih kok gitu ya. Nah, ini pertama gratis Bapak Ibu ya. Pertama gratis, tidak ada versi trial 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tidak ada. Jadi semuanya gratis. Dan saya lihat akhir-akhir ini memang Wakelet ini didesain memang untuk pendidikan karena dia punya komunitas global dan anggota komunitasnya sebagian besar adalah pendidik sehingga mereka memberikan feedback, ini loh bagusnya Wakelet ditambahin fitur ini. Ya. Ini loh bagusnya Wakelet itu bisa kayak gini. Nah itu sehingga lama kelamaan saya lihatnya memang Wakelet ini memang didesain untuk tools untuk pendidikan ya. Nah dengan Wakelet ini kita bisa menampung tadi dari folder tadi kita bisa masukin di situ ya, bisa postingan dari media sosial ya, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram. Jadi misalnya Bapak Ibu menemukan ada seorang guru yang posting nih di Facebook, tapi itu menarik sekali postingannya dan bisa kita jadikan bahan untuk pembelajaran di kelas. Nah, kita bisa copy link, kita masukkan ke dalam koleksi Wakelet. Bisa juga dari Twitter ya, atau dari Instagram. Misalnya kita ingin memberikan kasus-kasus, studi kasus untuk apa ataupun fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini ya. Kita kan pasti dapatkan informasinya dari media massa atau media sosial ya. Kita bisa ambil misalnya dari postingan dari sebuah media massa yang diposting di Twitter, kita bisa copy linknya, ataupun dari Instagram kita bisa copy linknya, kita masukkan ke koleksi Wakelet. Atau bisa juga video YouTube. Nah, ini kita seringkali akhir-akhir ini memanfaatkan video sebagai media untuk pembelajaran. Nah, ini kita bisa jadikan satu ya. Jadi link ini tadi ya, ini nanti keluarnya di satu link ini tadi. Jadi kita tidak perlu membagikan link yang banyak itu. Ya. Ini misalnya materi, linknya ini ya. Kemudian silakan kerjakan kuis, linknya ini. Nah, nanti kita bisa membagikannya dalam satu koleksi seperti ini. Ya. Ini. Dan ini bisa digunakan di aplikasi smartphone, bisa di-download di Google Play maupun di App Store ya. Tapi tidak bisa diunduh untuk versi desktop. Ya. Jadi pilihannya ada dua, Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasinya dari App Store maupun dari Google Play ya. Atau pilihan kedua Bapak Ibu langsung ke browser seperti ini ya. Jadi ini lewat browser ya. Dari tablet bisa, dari PC bisa, dari laptop bisa, tinggal kunjungi ke wakelet.com.
Nanti akan seperti ini ya. Dan selain dari link media sosial ataupun link dari artikel ataupun blog ya, semua link pokoknya bisa dimasukkan di sini ya, karena dia prinsipnya mengambil informasinya dari link itu ya. Ini juga bisa mengimpor kalau Bapak Ibu menyimpan filenya dalam bentuk PowerPoint misalnya. Ya. Saya punya file nih tapi PowerPoint, gimana cara memasukkannya? Bapak Ibu bisa menambahkan file tersebut ke OneDrive ya, atau ke Google Drive. Tinggal nanti dibuka aksesnya, Bapak Ibu copy link dari materi itu ataupun dari file itu. Sehingga jenis filenya jadi tidak terbatas, tergantung Bapak Ibu ingin membagikan file apa. Ya. Tinggal Bapak Ibu kopikan saja linknya, nanti dimasukkan ke koleksi Wakelet. Ya. Dan selain kita bisa mengcopy link, ya, kita juga bisa menambahkan catatan. Kita bisa menambahkan catatan seperti tadi ya. Kita bisa tambahkan catatan seperti ini. Nah, ini kita bisa tambahkan teks ya. Seperti ini bisa. Ya. Dan kita juga bisa mengunggah langsung gambar seperti media ini ya. Ini saya unggah dalam bentuk gambar. Ya. Atau bisa juga nanti kita unggah langsung PDF-nya sehingga nanti bisa langsung diunduh dan dibaca. Ya. Jadi bisa dalam bentuk link, bisa dalam bentuk catatan, ya. Bisa dalam bentuk mengunggah gambar, ya. Atau bisa Bapak Ibu mengunggah file PDF yang telah Bapak Ibu siapkan. Nah, selain itu menariknya lagi ya, karena Wakelet ini didukung oleh Microsoft dan juga ya sebagai pendukung ataupun donatur dari Flipgrid ya. Ini juga otomatis tersinkron ya. Ini ada terintegrasi dengan Flipgrid. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Flipgrid itu adalah sebuah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan komunikasi siswa kita ya. Karena Flipgrid ini seperti TikTok Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kenal TikTok, itu dia bisa merekam video singkat gitu, video singkat dari para siswa menggunakan HP masing-masing. Nanti dia bisa merekam ya. Entah itu Bapak Ibu menyiapkannya sebagai tugas atau sebagai cara untuk brainstorming ke siswa, bisa juga ya. Jadi itu nanti bisa merekam video langsung dari Flipgrid. Ya. Bisa rekam video, kalau kita menggunakan laptop berarti nanti kita akan menggunakan webcam, jadi bisa merekam seperti ini. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk merekam perkuliahan ataupun pembelajaran Bapak Ibu, dan juga bisa untuk merekam layar. Jadi ini menurut saya sudah lumayan lengkap untuk kebutuhan kita di saat ini ya. Bisa merekam dari webcam, kemudian bisa merekam apa yang ada di layar kita. Ini menurut saya sudah cukup lengkap begitu. Tinggal nanti Bapak Ibu menambahkan misalnya untuk asesmennya ya, menggunakan aplikasi yang lain misalnya seperti itu. Nah, untuk aplikasi Wakelet ini tadi saya sampaikan ini memang Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nanti di sini Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini PDF, ini sebenarnya PDF. Nanti bisa Bapak Ibu unduh secara lebih lengkap lagi ya. Nanti bisa diunduh. Ini filenya dalam bentuk PDF. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mengunduhnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Tapi saya sampaikan secara singkat saja fitur-fiturnya. Jadi ini adalah salah satu media kita bisa menambahkan PDF. Ya. Oke. Ini file PDF saya unggah di koleksi Wakelet ya. Nanti kalau kita bicara terkait Wakelet ini ya, ini PDF. Sebenarnya poin utamanya ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama bookmark. Jadi seringkali kalau kita sedang surfing, kita sedang browsing di internet ya, kita menemukan link-link penting. Tapi biasanya kalau kita menemukan link penting itu kadang kita tulis di notes ya, atau biasanya kalau cara dulu saya biasanya langsung saya bookmark seperti ini ya. Nanti kemudian ditambahkan di koleksi kita. Tapi ini nanti akhirnya jadi banyak banget. Misalnya seperti ini nih, bookmarknya seperti ini, bookmark semua. Dan jadi susah dicari akhirnya, ini bookmark semua. Nah, dan ini terbatas.
Ya, bagaimana kalau setiap hari kita menemukan ada 10 aja link penting ya. Jadi 1 bulan sudah 300 linknya. Mau ditaruh di mana? Di sini kan nanti scrollnya kelamaan, nyarinya juga susah. Nanti kita bisa bookmark link-link penting sehingga kita tidak akan kehilangan informasi-informasi penting yang beredar lalu lalang di WA maupun di Facebook kita maupun di Twitter kita. Ya, pokoknya semua yang punya link itu bisa kita bookmark. Ya, entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah itu Medium, entah itu Instagram, entah itu artikel dari media massa dan lain sebagainya. Ya. Nah, poin kedua, selain kita bisa melakukan bookmark, menyimpan link-link penting tadi ya, kita bisa mengelolanya. Jadi kalau link-link tadi, ini misalnya link-link tadi ya, kita bisa urutkan. Oh, postingan Instagram saya taruh di atas ini kemudian untuk Facebooknya saya taruh di bawah ini itu tentunya akan tergantung bagaimana nanti kita menyajikan informasi ini ya. Skenario-nya seperti apa nanti akan tergantung dari masing-masing pengguna. Ya. Dan tidak hanya link-link saja, kita bisa menambahkan teks sehingga nanti ketika kita bagikan ke yang lain tuh bisa memahami ya. Coba deh lihat nih, ada video unik nih. Seorang guru di Aceh dia melakukan eksperimen terkait dengan ABCD. Ya, kita bisa copy link YouTube-nya di sini. Nah, nanti sehingga teks ini kita bisa gunakan untuk sebagai media pembantu untuk memahami konteks. Jadi tidak hanya kita kumpulkan linknya, kita bagikan gitu ya, tapi kita bisa tambahkan informasi di sini menggunakan teks. Ya. Dan menariknya lagi, ini kita bisa kolaborasi. Jadi dari satu koleksi tadi kita bisa membuka koleksi tersebut sehingga orang-orang yang kita undang atau kolaborator itu bisa menambahkan item-item maupun konten ya sesuai dengan tema yang kita buat tadi. Nah, kan menarik ini jadinya. Nah, dan ini saya bayangkan ke depan. Jadi misalnya Kang Ferdi kan tadi guru SD ya. Nah, misalnya Kang Ferdi ini bisa bikin project bareng sama-sama dengan guru SD misalnya di Sulawesi sana, dengan guru SD di Kalimantan sana. Kemudian ayo kita bikin sebuah media pembelajaran bareng yang kita susun berlima ya. Nanti kita akan gunakan di kelas kita masing-masing ya. Sehingga nanti yang ngerjain adalah teman berlima tadi ya. Nanti Kang Ferdi bikin misalnya bagian pendahuluan, nanti nyari informasi terkait dengan pendahuluan terkait dengan tema yang akan disampaikan ya. Bisa juga seperti itu ya. Sehingga nanti bisa lebih bermanfaat satu media dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain ya. Kita bisa kolaborasi dan bisa kita bagikan link ini tadi kita bisa bagikan nah, tapi kayaknya kita langsung ini aja ya, langsung nyoba gitu ya. Tapi sebelum nyoba, ini Bapak Ibu bisa menjadikan inspirasi, mudah-mudahan ini ada beberapa ide kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan Backlight ini untuk kolaborasi siswa ya. Yang pertama untuk mengumpulkan tugas. Jadi kalau Bapak Ibu punya tugas yang diberikan kepada siswa Bapak Ibu bisa kumpulkan tugasnya itu menggunakan Backlight ya. Kalau tugasnya misalnya dalam bentuk gambar, ya, Bapak Ibu bisa minta aja mereka langsung menambahkan dari kameranya, ya, menambahkan dari HP-nya. Ya. Kalau Bapak Ibu meminta tugasnya dalam bentuk link misalnya, atau Bapak Ibu minta siswa Bapak Ibu untuk mempost di media massa maupun di blog mereka, tinggal Bapak Ibu minta untuk kopikan linknya. Silakan kumpulkan linknya saja. Ya, kumpulkan linknya saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang dikumpulkan ada linknya, ya. Yang dikumpulkan ada linknya, ya. Sehingga nanti kita bisa lihat semua hasil kerjaan siswa seperti ini. Ya. Ini hasil dari teman-teman. Ini bukan siswa ya, tapi ini Bapak Ibu guru. Ini adalah hasil dari kinerja mereka, ya. Nah, nanti akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bentuknya foto, nanti bisa muncul foto, beragam foto. Bentuknya link nanti tinggal menyesuaikan linknya dalam bentuk apa. Kalau linknya dari YouTube nanti akan muncul thumbnailnya seperti ini. Nah, kenapa harus dibuka kan gitu ya? Kenapa harus dibuka? Nanti semuanya tahu dong. Nah, sehingga maksud saya seperti ini. Ketika nanti dibuka, jadi
si A ya, ini ibu ini dia bisa juga melihat hasil kinerja yang lain gitu ya. Sehingga nanti mungkin ini kreatif sekali teman saya ini, dia bisa membuat kayak gini. Nanti itu akan memunculkan kreativitas ataupun ide baru dari para siswa sehingga mereka bisa belajar dari rekan-rekan sejawatnya ya. Mereka bisa belajar dari teman-teman mereka sendiri. Karena mereka bisa mendapatkan informasi, dia mendapatkan pengalaman baru dari pengalaman yang diberikan oleh teman-teman mereka. Ya, seperti ini misalnya. Jadi ini bisa diklik ya, ini bisa diklik, ini video rekaman, Bapak Ibu, video rekaman. Kita coba klik aja salah satu ya, seperti ini. Nanti akan tergantung dengan tipe file yang Bapak Ibu tugaskan kepada para siswa. Kalau ingin mudah ya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Nah, ini video. Ini bentuknya video. Oke. Ini nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, ini video. Nah, sehingga rekan yang lain mereka bisa lihat nih video si temannya. Assalamualaikum adik-adik semua. Selamat datang dalam perkuliahan Ikatan Kimia kita kali ini. Nah, tidak terasa hari ini. Nah, sehingga pekerjaan mereka akan lebih bagus lagi karena mereka mendapatkan inspirasi dari teman-temannya. Jadi tidak harus dari informasi, tidak harus melulu dari guru ya, tidak harus melulu dari guru. Dia ngelihat, oh ini bagus nih, si Budi nih bagus nih kerjaannya nih. Dia bisa bikin menarik, warnanya juga elegan dan lain sebagainya gitu. Nah ini menariknya lagi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa share ini, share. Bapak Ibu tinggal copy linknya. Bapak Ibu bagikan ke wali murid ya, atau ke komite atau ke rekan Bapak Ibu masing-masing ya, sehingga nanti akan lebih bermanfaat lagi kepada khalayak yang lebih luas ya, terutama kepada wali siswa ya. Wali siswa kan sebenarnya juga pengen tahu sebenarnya di sekolah itu anak saya ngapain gitu ya, sebenarnya mereka dikasih tugas apa aja gitu. Nah ini bisa Bapak Ibu bagikan, share gitu ya, copy linknya, kasih ke grup WA ataupun media yang Bapak Ibu gunakan untuk komunikasi dengan para murid ya. Bagikan, Bapak Ibu ini hasil kinerja kelas 7 terkait mata pelajaran A topik B. Bisa Bapak Ibu sampaikan ke wali murid Bapak Ibu. Itu bisa untuk pengumpulan tugas, bisa juga sebagai portofolio. Ya. Kalau tadi kan masing-masing ya, masing-masing satu gitu ya, masing-masing kinerja, masing-masing peserta satu hasil kinerja. Nah kalau ini kita bisa masukkan portofolio siswa, misalnya Bapak Ibu di semester ini kan memberi misalnya ada 5 tugas atau 5 PR ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkannya menjadi satu. Jadi si A tugasnya pertama mana, tugas kedua mana ya. Seperti ini bisa muncul seperti ini. Oke. Nah, bisa seperti ini siswa A, siswa B, siswa C dan lain sebagainya ya. Ini mereka buat sendiri, kita misalnya coba salah satu aja ya. Kita klik di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan saya klik di sini ya. Saya klik di sini, dia akan membuka koleksi baru. Ya. Ketika saya klik tadi, dia akan merujukkan kepada koleksi baru di sini. Artinya apa? Seperti layaknya di komputer, kita bisa membuat folder dalam folder. Ya, kita bisa membuat folder yang di dalamnya ada foldernya lagi. Nah, sama seperti ini. Kita bisa membuat koleksi, ya, kita bisa membuat koleksi seperti ini ya. Koleksi ini, tapi di dalamnya ada koleksi dari masing-masing kinerja siswa kita. Misalnya seperti ini, sehingga nanti mereka bisa mengumpulkan mulai dari awal semester sampai akhir ya. Mulai dari awal semester sampai akhir seperti ini. Ya. Kalau biasanya saya lihat di kelas-kelas itu portofolionya kan dalam bentuk kertas ya. Dalam bentuk kertas biasanya di print satu persatu begitu. Nah, sayangnya itu pertama ya tentunya karena kertas ya akhirnya boros. Dan yang kedua ini nggak bisa dibaca atau nggak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, terutama para wali murid ya. Wali murid kan bisa ditunjukkan meskipun hanya ketika terima raport ya, ini portofolio
dari semester ini ya. Bapak Ibu pakai ini nanti bisa dibagikan kapanpun juga ini. Nah, misalnya ini ya, saya minta dia merekam, perkenalan diri, silakan direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miss Puji Astuti. Nah, ini dibuatnya di Wakelet langsung ya, dibuatnya di Wakelet langsung, dia langsung merekam video dari Flipgrid yang ada di Wakelet, ini bisa direkam. 17, 15. Nah, ini tugas yang lain, saya minta mereka untuk mewawancara, ini bentuknya blog ya, artikel blog, saya klik, dia akan merujuk ke link yang lain. Nah, prinsipnya sebenarnya kita copy link ini ke dalam koleksi Wakelet sebenarnya. Ya. Jadi kita tidak menyimpan kontennya, kita hanya menyimpan linknya saja. Sehingga ketika kita klik, dia akan merujuk pada link aslinya seperti ini. Nah, link aslinya seperti ini. Ini hasil wawancaranya. Ini juga oh ini rekaman YouTube ya, rekaman YouTube. Ini tugas-tugas yang lain. Jadi mereka bisa punya satu koleksi ya, yang isinya adalah tugas mereka dari awal sampai akhir. Itu. Oke, kita coba untuk yang ketiga. Bisa juga untuk bikin buletin sekolah. Nah, mungkin ini nggak familiar ya, ini mungkin nggak lazim di Indonesia. Ngapain gitu ya sekolah bikin buletin ya? Buletin itu adalah sebuah selebaran atau sebuah newsletter yang akan kita sampaikan kepada publik ya terkait dengan apa kegiatan selama ini ya. Jadi misalnya kegiatan 17-an di sekolah ya. Tapi bisa buat koleksinya di Wakelet ya. Nanti bisa kolaborasi antar siswa, antar guru, silakan kalian kumpulkan foto-foto aktivitas hari ini ataupun aktivitas pembelajaran hari ini, kita akan bikin buletin untuk edisi minggu ini, misalnya seperti itu. Nah ini kalau di luar sana sudah model bikin newsletter, bikin buletin, sehingga wali siswa, wali murid itu tahu apa kegiatan sekolah, ya, entah itu per bulan, per minggu, atau per semester. Nanti bisa dibuat seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa juga untuk branding sekolah. Jadi biar publik juga tahu apa yang dilakukan sekolah, kemudian prestasi-prestasi, kejuaraannya apa saja, nanti bisa dibuat menggunakan Wakelet ini. Ya, mirip kalau Bapak Ibu punya blog ya, ini kayak blog juga, iya kayak blog juga. Nanti bisa bikin postingan seperti ini ya. Nah, ini agenda 10 sampai 14 Desember 2018 ya. Yang bikin ya ini Maria Rekli. Ya. Jadi dia kumpulkan agendanya sekolah tersebut ya. Di sekolahnya di CCMS ini. Mereka ngapain aja, dan ini juga mereka bisa ngambil misalnya fotonya udah diposting di Facebook ya, tinggal di copy aja linknya. Kemudian fotonya sudah diposting di Instagram, tinggal di copy aja linknya gitu ya. Seperti ini. Ini isinya banyak sih soalnya ya, isinya berapa nih? 71 item. Nah, ini koleksinya nanti di bawah judul nanti akan ada rekap ya. Ini jumlah itemnya ada berapa? Ini 71. Sehingga nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di sini foto-foto kelas dari sekolah Bapak Ibu ya. Foto ketika nanti pembelajaran bisa ditampilkan di sini. Foto-foto ketika kunjungan sekolah bisa ditampilkan di sini, dan kita bisa bagikan ini ke siapapun yang kita mau. Ya. Dan enaknya lagi karena ini juga ada aplikasinya, Bapak Ibu bisa melakukan lewat genggaman ya, lewat genggaman Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini agak lama, kita akan buka yang lain dulu. Oke, bisa juga bikin proyek riset bareng, diskusi kelas, review buku. Nah, koleksi foto kelas ini juga menarik Bapak Ibu. Ini salah satu guru yang ada di Gorontalo sana, di Sulawesi sana. Jadi beliau kemarin waktu 17-an mereka mengadakan selebrasi gitu ya. Untuk yuk kita semarakkan 17 Agustus ini menggunakan Wakelet, isinya nanti silakan difoto ya, difoto masing-masing kegiatan yang bertema 17-an.
bertema 17. Ini sepertinya koneksi saya ya Kang ya. Bagaimana Pak? Agak lambat ya koneksi saya kayaknya ya. Sepertinya Pak. Ya. Tapi kalau suara jelas ya Kang ya. Suara jelas ya. Oke. Nah ini yang nanti yang bikin nanti akan ada di sini seperti kita punya akun begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat di sini ada fotonya, nih ada nama pemilik akunnya ya. Dan nanti kita juga bisa follow-follow begitu ya. Kita bisa follow. Kalau kita follow berarti kita akan dapat informasi terkait dengan koleksi baru yang dibikin. Nah ini misalnya nih. Jadi Pak Guru Victor ini dia meminta berikan foto terbaikmu untuk peringatan 17 tahun ya. 17 tahun, 75 tahun Indonesia Merdeka. Ini foto siswa mereka. Nih. Ya. Dan dengan cara ini tentunya mereka akan lebih kreatif ya. Lebih kreatif. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nih. Ini di Sulawesi, Pak Victor ini ya. Mudah-mudahan juga ikut mendengarkan. Salam Pak Victor. Nah, ini foto dari anak didik mereka. Nah, ini ya. Ini satu contoh aja ya, satu contoh. Oke, belum kebuka. Oke, kita lewatkan ya. Nanti bisa Bapak Ibu buka sendiri masing-masing di sini ya. Masing-masing di sini. Dan sebenarnya nanti Bapak Ibu juga bisa membuat seperti ini ya. Suara siswa itu maksud saya adalah kita bisa minta untuk siswa itu merekam di Flipgrid, nanti bisa rekam ya. Misalnya Bapak Ibu coba dong teman-teman siswa bisa rekam video singkat lewat Flipgrid ya. Silakan teman-teman sampaikan kendala, keluh kesah terkait dengan pembelajaran waktu kita pandemi ini ya. Nanti kita bisa kumpulkan jadi satu di situ ya. Kita bisa kumpulkan sehingga nanti kita bisa ini lambat ya. Kita bisa kumpulkan sehingga nanti juga bisa mengetahui argumen ataupun pendapat mereka lewat suara, lewat rekaman, tidak hanya lewat teks ya, tidak hanya lewat teks, sehingga itu juga bisa melatih mereka untuk berkomunikasi secara lisan ya. Dan Bapak Ibu juga bisa membuat tugasnya dalam bentuk video sebenarnya ya, video ya. Jadi coba sekali-sekali tugasnya tidak dalam bentuk lisan, tidak dalam bentuk tulis ya, tapi misalnya yuk silakan teman-teman rekam jawabannya lewat Flipgrid. Nah, nanti pasti akan lebih seru ya, lebih seru. Dan itu melatih mereka untuk berkomunikasi dan percaya diri di depan teman-temannya. Nah tapi yang ingin saya tunjukkan, kita langsung praktek aja demo bagaimana kita bisa kolaborasi ya. Nah, caranya seperti ini ya. Tentu kita bikin koleksi dulu. Nanti kita bikin koleksi seperti ini. Nanti kita bikin sebuah koleksi atau sebuah folder yang nanti isinya adalah item-item yang ditambahkan oleh para kolaborator. Ya. Kalau kita sudah bikin koleksi, nanti ada klik di situ, ada invite, kemudian nanti ada copy linknya. Ya. Bisa juga Bapak Ibu sampaikan QR code-nya kalau ingin scan lewat kamera, atau nanti ada juga kode join seperti Mentimeter tadi. Ya. Kalau sudah, bagikan ke kolaborator. Ya. Tutorialnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini koleksi wakelet yang telah kita buat sebelumnya untuk menampung dari koleksi nanti yang akan ditambahkan. Ya. Nanti seperti ini, klik di invite sini, nanti akan muncul seperti ini. Bisa copy linknya, copy kodenya, ya, atau lewat email juga bisa sebenarnya. Atau lewat email. Seperti ini caranya. Tapi kita harus punya akun dulu. Kemudian harus bikin koleksi dulu nanti untuk menampung item ataupun yang ditambahkan oleh para siswa. Ya. Seperti ini. Nah, nanti di sisi siswa untuk menambahkan konten ya, dia klik linknya. Kalau sudah dibagikan link oleh para guru, dia tinggal klik linknya. Nanti kemudian tambahkan nama. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini ya,
tanpa Bapak Ibu meminta siswa untuk membuat akun di Wakelet, mereka bisa nambahin konten. Kalau tidak percaya, nanti kita akan demonstrasikan, kita akan buktikan ya. Klik linknya, nanti kemudian masukkan nama supaya kita tahu siapa yang menambahkan item tersebut, nanti memasukkan nama, kemudian klik edit, kemudian tinggal tambahkan konten yang diinginkan. Apakah itu dalam bentuk teks, dalam bentuk link, atau dalam bentuk gambar. Nanti kita akan coba. Ya, kalau sudah, tinggal klik done untuk menyimpannya. Ya, ini jangan dilupa. Nah, seperti apa caranya? Nanti akan seperti ini demonya. Nah, seperti ini. Ini linknya di copy. Ya. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Masukkan nama. Ya. Jadi pertama-tama klik link, langsung masukkan nama. Nah, nanti lalu klik di sini ada edit collection. Lalu Bapak Ibu klik tambah. Ya. Bisa nambahin link, nambahin teks, nambahin gambar. Ya. Tergantung nanti permintaan Bapak Ibu ya. Ya, saya ulangi lagi caranya, nanti klik linknya. Kemudian masukkan nama. Ya. Masukkan nama. Kemudian klik edit. Ya. Klik edit. Klik edit. Baru bisa tambahkan dengan klik tanda plus di sini ya, tanda plus. Oke. Kita akan coba ya. Nah, kita coba. Oke, ini Bapak Ibu ya. Idenya adalah silakan Bapak Ibu tambahkan foto, ya, tambahkan foto yang menunjukkan momen paling tak terlupakan. Ya. Entah itu ketika Bapak Ibu PJJ maupun sebelum PJJ. Ya. Silakan ya. Sebentar. Linknya akan saya buatkan di sini ya. Saya buat koleksi baru dulu. Ya. Saya akan buat koleksi baru dulu. Nanti di sini create a new collection untuk membuat koleksi baru. Klik di sini. Nah, nanti tampilan awalnya akan semacam ini. Ya, kita tambahkan judul. Di sini misalnya latihan 1. Ya. Tambahkan foto yang tak terlupakan. Ya, ini ya, tambahkan foto. Nanti kita bisa nambahin juga cover di sini lagi. Nanti akhir aja ya. Ini ya. Kalau sudah, kita bisa klik di sini invite ya. Tadi caranya klik invite. Ya, kemudian kita copy linknya ini. Kita copy linknya ini. Kita copy linknya. Kita copy linknya. Kita saya sampaikan di chat ya. Saya sampaikan di chat. Ya. Nah, ini linknya. Atau bisa juga Bapak Ibu ini lewat kode ini. Nah, tapi paling mudah memang lewat link ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di YouTube juga bisa dikopikan linknya. Ya. Apakah sudah mendapati linknya Bapak Ibu? Sudah ya Kang ya? Di chat. Sudah Pak Erik. Sudah. Nah, ya Bapak Ibu silakan diklik. Ya, silakan ditambahkan foto yang paling buat Bapak Ibu terkesan gitu ya. Oke. Fotonya bagaimana Pak? Foto bersama para siswa Bapak Ibu yang Paling berkesan. Ya. Saya akan coba ya. Saya akan coba saya klik seperti tadi ya. Ini dari sisi saya ya. Saya copy linknya ya. Bapak Ibu bisa juga menggunakan seperti ini ya. Ya, saya buka tab baru ya. Saya buka tab baru. Saya buka yang incognito saja biar nanti nggak perlu login ya. Jadi seperti ini kan, jadi saya copy linknya di sini, lalu saya enter begitu. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja linknya itu, kemudian nanti langsung nambahkan nama.
Nah, nanti akan menambahkan nama seperti ini. Ya. Silakan di sini saya tambahkan nama saya ya, Erik Kunto. Ya. Nah, tambahkan saja nama Bapak Ibu di sini. Saya harap bukan nama samaran atau nama alias ya. Nanti biar bisa terdeteksi siapa yang sudah berhasil menambahkan ya. Kalau sudah tinggal klik add, gitu. Klik add gitu. Nanti kita sudah gabung di koleksi yang tadi saya bagikan. Ya. Nanti isinya sama, judul dan deskripsinya akan sama. Jika ingin masukkan kode, berarti itu ya, yang 59 FC Dia akan ada 7BA. pemberitahuan seperti ini. Tinggal kita klik aja di edit collection, edit collection, edit collection. Nah, kita klik edit dulu baru bisa menambahkan ya. Jangan lupa klik edit dulu, edit collection baru nanti kita bisa menambahkan ya. Nah, ini ada yang coba menambahkan ya. Nah, menambahkan ini ada Ibu Nana ya. Nanti di sini akan kelihatan ya, akan kelihatan sudah berapa orang yang bergabung. Ini sudah ada 20. Mungkin Pak Nana, Bu ya, Pak Nana. Oh, Pak Nana. Bukan Bu. Oke. Mohon maaf Bapak ya. Ibu Rita ya. Oh iya. Nanti kelihatan yang sudah bergabung di sini ada berapa orang gitu. Pak Nur Muhammad. Nah, ada Bu Rizky ya. Pak Muhdir bin Kiai Haji Muhammad Hisham. Caranya tinggal kita klik di sini lalu pilih image ya, pilih image. Pilih image, klik saja. Lalu upload image. Tadi Pak Erik saya gabungnya pakai kode Pak. Oh, pakai kode ya. Pakai kode juga bisa Pak. Iya 59 FC 7BA ya yang itu. Ya. Nah kalau bisa dikasih keterangan ya fotonya ini tentang apa begitu pas Bapak Ibu sedang ada kegiatan apa. Nanti kita tambahkan foto seperti ini lalu klik edit di sini Bapak Ibu klik saja di edit di sini edit ya. Nanti kita bisa nambahkan deskripsi di sini ya, tambahkan deskripsi di sini. Ini misalnya saat monitoring program hibah bina desa 2018. Nanti akan muncul apa namanya captionnya ataupun labelnya di sini sehingga ada keterangannya. Lalu kalau sudah ditambahkan klik done. Klik done. Nah, nanti akan kelihatan ini siapa yang sudah menambahkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ini menambahkan tugas ataupun proyek mereka, ataupun Bapak Ibu meminta mereka membuat poster, Bapak Ibu meminta mereka untuk memotret sebuah fenomena yang ada di sekeliling rumah mereka, nanti bisa seperti ini ya. Seperti ini Ibu Lola lah, Ibu Iola atau Ibu Lola. Ini Ibu Ai Setiawati. Nah, ini ada Ibu Devi ya. Ini ya, pas lomba apa ini? Cabang renang nih, pas lomba renang. Ini pas apa ini pas Pak Tony nih? Mungkin pas ngisi mungkin Pak Tony ya. Nah, ini semuanya bisa kita lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Ya. Ya kan? Bapak Ibu bisa menambahkan, bahkan Bapak Ibu belum memiliki akun Wakelet ya. Jadi bisa kita undang siapapun yang kita inginkan ya, tanpa harus mereka kita minta untuk membuat akun ya. Ini ada foto-foto tadi. Nah, ini pas Gibra mungkin ya nih. Ini Pak Nur nih, Pak Nur ini mungkin di Pondok Pesantren kalau nggak salah nih ya. Oke. Ini foto jadul ini ya. Kenangan kelulusan SPG Negeri Bogor tahun 91 nih, keren nih. Pak siapa nih? Itu foto yang sangat lengkap Pak Erik ya. Ini luar biasa. Di scan ya. Ini sejarah nih Bapak Ibu nih. Nah, ini saya kurang tahu nih yang mana. Ini masih pakai kamera pocket mungkin ya. Ini punya Kang Kang Ferdi kah ini? Ya, bukan, ini dari Pak Onai Bejo. Bukan. Oke. Oh iya. Kamu ada dari Kabupaten Buru ya. Nah, ini nanti bisa seperti ini. Maluku. Nah, ya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu ingin melihat konten yang baru tinggal di refresh. Kalau di HP tinggal tarik ke bawah supaya merefresh. Iya. Nih, nanti tarik. Nanti muncul yang baru-baru ditambahkan. Yang baru-baru ya. Kan Bapak Ibu menanyakan loh, punya aku belum masuk ya. Ini udah masuk nih. Sekarang totalnya ada 30.
Nah, ini baru yang masuk ya nih. Ya, Bu Rahman mungkin ya. Nah, itu yang menarik Pak dari Pak Asep Hideng, cocok dengan fotonya Pak. Yang mana, Pak? Ada Pak Asep Hideng di bawah. Nah, ini cocok ya. Itu kan nuansa fotonya berwarna hitam. Jadi cocok dengan namanya. Hideng itu bahasa Sunda. Oh, artinya hitam. Artinya hitam. Ya, jadi cocok dengan nuansa fotonya. Nah, ini mungkin pas apa ini? Pelepasan mungkin ya, ini foto 2019. Ini saya yakin ini masa-masa yang bikin ngangenin ya, bikin ngangenin dengan para siswa kita nih. Nih. Ya, dari Ibu Fatimah ya. Nah, ini dari Mbak Dini nih, Mbak Dini. Bu Dini, ya. Nah, ini keren banget nih kelasnya nih. Keren banget. Itu di SMK Bu Dini kalau tidak salah. Iya kan? Ruang Vikonnya, iya. Wah, ini Canggih ya, ya. futuristik Kak, futuristik. Ini Di Tikomdik juga seperti itu, Pak. dari Pak Muhammad Lukman di kelas 71 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal bagi aja ini ke siswa kita ya. Masih ingat nggak sih foto ini ya? Ini ibu guru lagi keingat kalian misalnya seperti itu. Mereka kan keingat lagi memori itu. Nah, bisa seperti ini kita bisa bagikan kepada orang yang kita inginkan, ke wali murid, ke MGMP, teman-teman yang lain bisa. Seperti ini. Gimana mau latihan lagi? Oke. Tadi kita menambahkan foto ya. Kita menambahkan foto. Kita sekarang coba nambahkan yang lain ya. Jadi filenya foto, sekarang kita nambahin link dari YouTube. Tapi ini adalah lagu favorit ya. Silakan Bapak Ibu cari lagu favorit Bapak Ibu dari YouTube ya. Silakan nanti tinggal Bapak Ibu copy linknya, kemudian nanti dimasukkan ke Wikelet ya. Prosesnya sama seperti tadi, tapi di latihan kedua kita menambahkan link dari YouTube. Nah, ya, saya coba buat lebih dulu. Linknya, koleksinya saya tambahkan dulu koleksinya. Silakan Bapak Ibu sambil mencari lagu favorit Bapak Ibu dari YouTube ya, Ya. Lagu tempo dulu boleh ya, lagu tempo dulu boleh. Lagu yang era-era saat ini boleh ya. Lagu Korea juga boleh ya. Silakan. Ini adalah ya. Silakan tambahkan lagu favorit Anda ada di YouTube. Ya. Sama seperti tadi prosedurnya ya. Saya klik invite supaya Bapak Ibu mendapatkan linknya ya. Ini saya copy linknya, saya bagikan di chat. Atau bisa juga menggunakan kode ini ya. Kodenya D510 1F4 gitu ya. Sama seperti di link belakang itu sebenarnya kelihatan tuh. Ya, link yang belakang itu. Oke, ini ya, tambahkan lagu favorit Bapak Ibu ya yang ada di YouTube. Nah, berarti kita buka dulu YouTube-nya. Kita buka dulu YouTube. Kang Ferdi, apa kesukaannya lagunya, Kang? Menurut Dadali? Ini saya akan masukkan. Ini ada dari Bun Rizky ini Blackpink ya. Ini guru pekat zaman, Pak. Iya, kekinian sekali ya. Pagiku cerahku. Nah, ini misalnya tinggal di Pak Erik, saya sudah masukkan salah satu lagu favorit saya. Iya. Oke, bentar. Coba ketemu. Saya cek ya. Ya, nanti dicek aja. Nah, itu. Oke, ini dari saya. Tinggal di copy linknya aja Bapak Ibu ya dari YouTube ya. Nah, saya klik done dulu.
Ini ada yang Lati. Lati itu kan yang hantu itu ya? Kok hantu sih kan? Dari Ibu Devi Riana Praja. Lati itu yang hantu kan? Coba Pak Anda di sana. Oke, sebentar saya coba cek ya. Dan ini kita bisa ganti layoutnya Bapak Ibu ya, supaya lebih mudah gitu ya. Nanti ada 4 layout di sini. Ini kalau media view itu seperti tadi, susunannya harus terstruktur 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih mudah biar kelihatan semua bisa ganti yang mood board ini, nanti akan muncul semuanya. Nah, seperti ini, lebih mudah. Nah, ini ya. Nih, lagu-lagunya nih. Ada yang suka project ya. Oke, ada yang suka Lati. Oke. Lati, hantu. Kalau saya itu Persembahan dari Surga Dewa 19, salah satu favorit saya. Oke. Ini ya. Dulu ketika itu muncul lagu ini, Kang Ferdi SPG atau sudah ngajar kan? Lagu Persembahan dari Surga itu tahun 99, saya SMP berarti, Kang Erik. SMP. Pak Erik. SMP. Wah, SMP lagunya udah ya, melo-melo ya, roman-roman. Ini malah lagu religi sebenarnya, Pak. Iya, Persembahan dari Surga itu lalu Dewa 19 religinya sebenarnya. Oke. Nanti bisa saya coba dengarkan. Iya. Tapi rock gitu, rock. Tapi isinya religi. Ada ini Ku Puja-Puja DJ Kentrung dari Pak Nur Muhammad. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu bisa tinggal bikin ide, misalnya Bapak Ibu bisa coba kalian bisa kirimkan foto tempat ataupun lokasi yang paling kalian ingin kunjungi ya. Kalian bikin soal, terus kira-kira butuh berapa uang untuk mau ke sana gitu ya. Nanti biar mereka bisa bikin rute perjalanannya dari mana ke mana, lewat apa gitu ya. Butuh berapa hari, nanti bisa Bapak Ibu kreasikan seperti itu ya. Nih. Ya, ini Bu Asri upload padi. Nah, ini sama dengan saya favoritnya juga sama padi ya. Berarti satu era ya, Kang ya? Iya. Ketahuan usianya berarti. Nah, ini kalau Bu Dini kan agak milenial ya. Ini kesukaannya Justin Timberlake ya. Oke, ini ada Kang Yana. Ini Kang Yana nih. Ini Bu Nita malah perkenalan BDR Mapel Matematika kelas 11 MIPA SMA N2 pada Larang. Oh, itu bukan lagu berarti ya. Atau mungkin ada lagunya di dalamnya. Mungkin jadikan soundtrack kan. Bisa jadi. Ini Korea ya. Ini juga nih. Nih, Butin ini. Teh Tin juga suka Korea nih. Mana? Nih. Butin. Ya. Butin tuh mana? Di bawah ya? Nanti ini tinggal kita klik aja ya. Tinggal kita klik ini lagi langsung play. Cepat disetel, Pak. Mana Butin? Saya belum ketemu nih punya Butin. Ada Pak dari rumah. Di rumah. Wah, ini Korea Bu ya? Nah, jadi nanti mereka bisa langsung play di Wakelet-nya juga kan, ini seperti ini. Nah, atau yang lain nanti bisa bawa Ibu coba ya, coba. Nah, ini. Ya, We're Genius itu apa? Si Reza Arab itu ya? Gimana, Kang? Itu grup band We're Genius itu kan Reza Arab, Reza Octopian. Yang sempat muncul di billboardnya New York gitu. Nah, tinggal di refresh untuk ngecek tambahan yang baru gitu. Oke, tadi sudah nambahkan teks ya, nambahkan gambar, nambahkan link YouTube ya. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu ya, kita nambahin teks ya, Ini keren aplikasinya Pak Erik ya. Gimana? Aplikasinya ternyata keren nih Wakelet ini. Lumayan sih Kang. Dan gratis gitu ya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Kita latihan saat ini, nanti Bapak Ibu silakan nambahkan teks ya. Ini tinggal Bapak Ibu ketik saja dari HP atau dari keyboard laptop Bapak Ibu. Nah, isinya satu kalimat tentang Wakelet ya. Satu kalimat tentang Wakelet. Kira-kira Bapak Ibu nanti mau gunakan Wakelet untuk apa juga boleh ya. Kemudian satu kalimat lagi tentang narasumbernya hari ini. Oke, ya. Ini kita nambahkan teks ya, Sebenarnya bisa juga lewat video rekaman sih, tapi agak lama prosesnya, Ya, sama seperti tadi saya buat koleksi baru dulu.
Pasti udah ada yang nggak sabar, ini gimana bikin akunnya ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan tutorialnya. Nanti Bapak bisa coba lihat, create new collection, bikin koleksi baru. Kita bikin di sini latihan 3. Ya, latihan 3. Ya. Silakan ketikkan satu kalimat tentang Wakelet dan satu kalimat lagi tentang narasumber hari ini. Nah, ini sama seperti tadi, saya klik invite, saya copy linknya ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan, tapi yang notes ya, yang catatan. Ini isinya yang jujur atau yang normatif, Pak? Jujur, Pak, jujur, nggak apa-apa. Jujur Ya. ya. Ayo Bapak Ibu jujur. Nanti klik di sini add, kemudian pilih yang teks ya, pilih yang teks. Ini dilakukan dari HP juga bisa, dari HP. Tapi untuk yang bikin video, Kang, ini mungkin tadi lupa saya sampaikan, untuk bikin video rekaman langsung dari Flipgrid, nanti bisa rekam webcam ataupun rekam layar, harus menggunakan laptop. Jadi tidak bisa menambahkan rekaman dari HP ya. Jadi harus lewat laptop. Nih. Iya, dari tadi saya gabungnya lewat HP, Pak Erik. Ya. Kalau mau nambahkan video rekaman dari sini nanti. Dari klik paling kanan ini, Flipgrid video. Kalau merekam layar berarti harus dari laptop, Pak ya? Iya, harus dari laptop atau dari komputer. Karena dia mengambil dari webcam ya. Mungkin mudah-mudahan di update berikutnya bisa nambahkan langsung dari kamera depan HP ya. Harapannya juga demikian. Nah, ini kan kelihatan langsung secara real di sini ya. Latihan 1 dan 2 belum. Latihan 3 sudah ada. Nggak apa-apa, nanti bisa dicoba di setelah acara ya. Nanti saya tambahkan. Latihan 1 dan 2 belum gitu ya. Latihan 3 sudah ada. Ya, sabar, ini ujian. Nanti saya tambahkan semuanya di sini nanti ya. Dari hasil Bapak Ibu nanti latihan-latihan ini nanti saya akan tambahkan juga di koleksi tadi deh. Gitu. Ini sudah ada 16 yang bergabung ya. Ada 16 bergabung. Silakan Bapak Ibu sampaikan Wakelet ini mudah digunakan atau enggak, misalnya ini aplikatif atau enggak, nanti diterapkan untuk di pembelajaran Bapak Ibu bisa ketikkan di sini. Ya, di sini. Oke, itu mudah-mudahan nggak kelewat ya. Dan kalau Bapak Ibu mau mencoba, ada latihan keempat. Kalau mau mencoba ya, silakan, ini yang keempatnya. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu koleksi Wakelet saya, ini bisa nanti klik di sini linknya, wakelet.com/@erikunto. Nanti saya tambahkan juga di link materi itu ada. Itu bisa di hidden nggak Pak? Kalau misalnya ada beberapa koleksi yang mau di hidden bisa atau tidak bisa? Settingannya ada 3 Pak, ada 3. Yang pertama public, bisa diakses semua. Yang kedua unlist, ini bisa disampaikan ke orang-orang yang kita percaya, jadi hanya linknya saja, tapi tidak bisa ditelusur, gitu ya. Atau yang ketiga private. Nah, tergantung kebutuhannya nanti. Apakah mau dibuka untuk semua, atau hanya ingin dibagikan kepada orang-orang tertentu, ya, atau hanya di private. Nah, tadi di sini settingannya, di sini Kak, kan ini ada private, ada unlist, ada public. Settingannya ada 3. Oke. Kalau ingin public ya tinggal diklik saja di bagian sini, klik public. Nah ini, ya. Silakan coba bisa diketikkan. Kira-kira Wakelet ini untuk pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai dosen, kira-kira bisa jadi perangkat yang diandalkan atau tidak gitu ya. Kira-kira nanti bisa dimanfaatkan buat apa, bisa juga Bapak Ibu tambahkan. Bapak Ibu, ya nanti Pak Erik mohon izin.
Jika Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di Wakelet latihan 3 ini ya Pak ya. Ya. Nanti saya bacakan gitu. Ya, bisa juga kalau mau Bisa juga. dijadikan untuk mengkolek pertanyaan juga Misalnya bisa ya. ada pertanyaan ke Pak Erik, silahkan Bapak Ibu bisa ketikkan di latihan 3 ini. Nanti akan saya bacakan. Ya selain tentu di kolom chat. Bapak Ibu yang kesulitan di laptop, ini di HP malah lebih lancar Pak Erik. Iya, karena kalau laptop mungkin Ya. sambil lewat webback juga mungkin double agak berat. Nah itu, dan kalau Bapak Ibu ingin lihat bagaimana cara saya menggunakan Wakelet, nanti tinggal diklik di sini aja. Ini ada beberapa koleksi yang saya buka, yang bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu, silakan nanti bisa dilihat ya. Ini biasanya saya gunakan juga untuk mengkoleksi webinar-webinar saya, Kang. Misalnya saya rekam di YouTube ya, misalnya agenda hari ini juga ada rekamannya, nanti saya masukkan di sini. Saya jadi satu, misalnya jadi ini nih rekaman webinarnya Pak Erik, nanti bisa dicari dalam satu koleksi yang lebih mudah ditemukan. Bisa juga ini saya sampaikan di sini untuk ngumpulin sertifikat, Kang. Jadi misalnya kita punya sertifikat kan, nah, sekarang bentuknya juga udah dalam bentuk digital. Nah, ini bisa disimpan di sini. Jadi isinya satu koleksi yang isinya semua sertifikat juga bisa. Jadi bisa untuk portofolio kita sebenarnya. Nah, ini ya misalnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu kalau klik link ini tadi, ini akan menuju profil ataupun akun Wakelet saya. Nanti akan punya header seperti ini ya, punya apa DP, ada namanya, bisa tambahkan bio dikit ya. Nanti koleksinya bisa muncul seperti ini kan. Nah, nanti akan saya masukkan di sini untuk agenda di Seroja, masukkan di sini sehingga isinya nanti semua rekaman dari YouTube. Nih, nanti bisa Bapak Ibu tengok dan termasuk tutorialnya nanti Bapak bisa cari di sini ya di akun saya. Mulai menggunakan Wakelet, ya, tutorial Wakelet ini nanti Bapak bisa coba klik di sini ya. Ini ada Wakelet tutorial video. Ini isinya kumpulan tutorial terkait dengan Wakelet, mulai dari daftar akun sampai Bapak Ibu bikin koleksi, Bapak Ibu membagikan koleksinya, berkolaborasi. Nanti Bapak Ibu bisa coba di sini. Buka, saya coba bagikan linknya. Ini. Ya. Itu link koleksi untuk tutorial ya. Ini isinya YouTube. Nah, ini dari apa itu Wakelet, membuat akun, mengedit profil, membuat koleksi, ini semuanya sudah saya buatkan tutorialnya di sini. Jadi saya tidak mendemonstrasikan di acara ini ya, Kang ya. Itu bisa Bapak Ibu coba play videonya di sini. Tuh. Dan kalau Bapak Ibu kurang lengkap, masih kurang lengkap lagi ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di sini ya. intip.in/wakelet ya. Sama di sini. intip.in/wakelet. Ini semuanya saya jadikan satu juga di sini, tapi ini masuk ke website saya. Nah, ini saya juga kumpulkan di website saya. Jadi Bapak Ibu bisa coba cari juga, masuk aja ke erikunto.com, lalu klik aja di sini ada portal ya, ada portal. Itu isinya tutorial-tutorial dari beberapa aplikasi yang saya geluti ya. Jadi saya klik di portal, mau belajar Genially, mau belajar Kahoot, mau belajar Mendeley, atau mau belajar Wakelet, tinggal pilih aja. Ini yang terkait dengan Wakelet. Ini rekaman webinar kalau nggak salah. Nah, ini dari YouTube ya, koleksi webinar. Di sini ada koleksi tutorial. Ini dari YouTube juga. Ya, ambil dari YouTube ya. Ada juga slide atau materi.
Erik, mohon maaf, barangkali durasi ini sudah. Oke. Kayaknya Iya. udah cukup. Nanti kalau Bapak Ibu mau mencari tutorial bagaimana membuat akun itu ya, nanti bisa Bapak Ibu cek saja di erikunto.com/portal belajar Wakelet. Saya kopikan linknya. Oke, saya kira itu kan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi ide baru bagaimana Bapak Ibu bisa menyajikan pembelajaran maupun perkuliahan kepada anak didik Bapak Ibu semuanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erik untuk sesi pemaparannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu aplikasi yang dijelaskan oleh Pak Erik ini. Wakelet ini ternyata saya juga terus terang baru mengetahui sekarang dan kegunaannya luar biasa ya. Sebelum kita ke sesi diskusi atau tanya jawab, kami informasikan bahwa panitia sudah membagikan link presensi baik di kolom chat Webex maupun di kolom chat YouTube. Bapak Ibu silahkan diklik linknya. Di dalamnya ada beberapa kolom yang harus diisi. Kemudian juga resume ya atau ringkasan materi juga ada di di link presensi tersebut. Dan mohon diperhatikan Bapak Ibu bahwa presensi tersebut akan ditutup pukul 18. Jadi Bapak Ibu memiliki waktu dari sekarang sampai pukul 18. Baik Bapak Ibu, ke beberapa hal yang menjadi catatan saya untuk aplikasi Wakelet ini. Yang pertama adalah keunggulan Wakelet ini dari sisi kolaborasi ya. Kolaborasinya itu sangat memungkinkan kolaborasi. Kemudian ada beberapa komentar di latihan 3 tadi yang menarik, beberapa di antaranya untuk saya bacakan. Di antaranya dari Bu Rizky BSJW yang menyatakan akhirnya menemukan aplikasi yang cocok untuk pengumpulan tugas siswa yang berupa foto. Jadi memori HP aman karena gak perlu download foto dari siswa di WA. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Erik, nambah satu lagi edtech yang pasti dipakai di pembelajaran. Selalu jelas dan detail ketika menerangkan materi. Sukses ya. Sudah kenal sebelumnya mungkin Pak ya dengan beliau. Ya, mungkin sering ikut pelatihan Sering saya mengikuti. Pak. Ya, sering mengikuti barangkali ya. Kemudian ada beberapa lagi. Ya, ini hampir sama dari Ibu Fatimah Rahman. Alhamdulillah bisa memudahkan untuk mengumpulkan tugas siswa, tidak menghabiskan memori HP. Narasumbernya penyampaian materinya terlalu cepat. Mungkin karena diburu waktu juga Pak Erik ya. Ya, dan seperti itu ya. Komentar-komentarnya hampir senada ya. Banyak fitur dan seterusnya. Kemudian di kolom chat Webex ya. Saya akan sedikit membacakan pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Erik silahkan diklik tombol telapak tangan ya. Raise hand. Ya, silahkan diklik tombol telapak tangan atau raise hand ya, angkat tangan. Baik, pertanyaan yang pertama Pak Erik, mungkin kita mengalir saja ya Pak Erik ya. Oke, Kang. Diskusinya jadi tidak dibuka termin, kita mengalir saja karena kita santai saja ngobrol-ngobrol. Yang pertama ini ada dari, saya manjat dulu ke atas, dari Pak Nur Syamsi bin Hasanuddin. Nah, beliau bertanya,
Wakelet dengan Padlet adakah kesamaan? Nah, bagaimana nih Pak Erik? Apakah Wakelet dengan Padlet ada kesamaan, Pak? Oke, Wakelet dan Padlet ya. Oke, dari Pak Iya. Hasanuddin tadi ya. Iya. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Oke, Pak. terima kasih. Oke, kalau Bapak menanyakan persamaannya ya, sama kalau terkait kita ingin menunjukkan ataupun kita ingin ada media yang di mana para siswa itu bisa menambahkan komentar, menambahkan menambahkan gambar dan lain sebagainya, sama itu mirip juga dengan Padlet ya. Di Padlet kita juga punya board seperti itu, nanti modelnya di situ kayak sticky note ya, nanti bisa jadi diskusi juga bisa di situ. Jadi para kolaborator bisa menambahkan seperti tadi, menambahkan gambar juga bisa, menambahkan teks juga bisa. Nah, tapi seingat saya kalau di Padlet ini, kalau kita menggunakan akun yang free, kalau saya tidak salah, kita hanya dibatasi 3 koleksi ya, atau 3 apa istilahnya, atau 3 item di mana kita bisa gunakan itu untuk kolaborasi seperti tadi ya. Kalau saya tidak salah, mungkin ada kebijakan baru dari Padlet ya. Nanti bisa Bapak Ibu update lagi di situs resminya padlet.com. Nah, kalau di Wakelet karena ini gratis ya, dan kita bisa membuat koleksinya ya tak terbatas sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Tinggal Bapak Ibu kalau bikin misalnya untuk kelas yang paralel, tinggal Bapak Ibu beri aja di judulnya supaya tidak tertukar ya, atau Bapak Ibu bisa menambahkan cover seperti ini. Ya, misalnya nambahkan cover. Bisa juga ditambahin cover seperti ini, nanti di bagian atas tadi ada menambahkan cover seperti ini bisa juga. Ini untuk memudahkan identifikasi. Itu persamaannya sama-sama bisa menjadi sebuah media untuk berkolaborasi, menambahkan item yang baru, menambahkan teks, menambahkan link, menambahkan gambar, itu. Bedanya kalau di Wakelet ya tadi karena gratis jadi tidak terbatas, hanya 3 koleksi ya, tidak 3 koleksi. Ya, baik Pak Nur tadi ya. Seperti itu jawaban dari Pak Erik. Luar biasa ya. Jadi Wakelet ini yang luar biasanya Bapak Ibu full gratis gitu ya. Jadi biasanya kan kalau aplikasi ada yang fiturnya sebagian dikunci baru bisa dibuka ketika kita bayar gitu ya, atau bahkan cuma diberi trial saja 7 hari atau 30 hari. Nah, untuk Wakelet ini tidak ada gimmick-gimmick semacam itu Pak Erik ya. Jadi semuanya benar-benar full gratis gitu ya. Semua fiturnya bisa diakses dengan gratis. Begitu betul Pak Erik ya? Ya, karena yang punya Microsoft mah udah nggak butuh kayaknya. Udah banyak duit dari yang lain ya. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Erik. Yeah. Dari saya Lina Maulina dari SMKN 1 Jatisari. Nah, di mana ini Jatisari ya? Izin bertanya, apakah Wakelet ada persamaan dengan Google Drive? Berarti dalam sisi menyimpan file, apakah ada persamaan ya Pak? Oke. Kalau ditanya persamaannya ada, itu sama-sama bisa mengkolek, bisa mengkurasi, bisa mengumpulkan ya file-file yang kita inginkan. Tapi kalau di Google Drive ya, kalau di Google Drive kan itu biasanya terbatas ya, dan kita tidak bisa langsung preview sepanjang ini Pak. Jadi konten yang di Google Drive kan harus dibuka satu-satu ya, biar kita tahu isinya apa gitu ya. Nah seperti ini ya. Kalau jadi batasan besar filenya berapa Pak? Kalau Google Drive kan yang gratis tuh 15 GB ya. Kalau Wakelet sampai berapa giga Pak kapasitasnya? Oke, dia tidak membatasi dari jumlah total Pak, tapi dari satu koleksi. Jadi dari satu koleksi ini, ya, Bapak Ibu bisa sampai 500 mega. Seingat saya ya. 500 mega. Kalau kebijakannya belum berubah. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu mengunggah PDF yang besar-besar ya. PDF-nya ditaruh di Google Drive, kita copy linknya, seperti itu caranya. Iya, jangan diupload. Kecuali foto ya. Kalau foto kan, kalau dari jepretan HP kan ya nggak seberapa kan ya. Tapi kalau itu PDF sampai 50 mega kan nanti yang download pun keberatan Pak. Jadi bisa dibentuk ataupun dibuat yang juga ramah dengan para siswa kita ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau nambahkan buku teks nih dari BSE.
Tapi sebenarnya yang dibutuhkan hanya misalnya 3 halaman, tapi nggak perlu diunggah semuanya. 3 halaman aja Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu foto begitu ya, di screenshot. Nah, yang 3 itu Bapak Ibu tambahkan di sini. Jadi jangan sampai digunakan juga untuk menyimpan ya, fungsinya bukan untuk menyimpan. Nah, jadi Fungsinya berbeda, Pak ya. iya. Jangan Jadi mungkin kalau Microsoft itu kan punya OneDrive gitu ya. ya, di OneDrive juga bisa diambil kok. Jadi pokoknya semua yang punya link bisa masuk di sini. Iya, artinya kalau kita mau nyimpan file ya di OneDrive aja atau di Google Drive gitu Ya, ya. itu lebih aman. Ya. Walaupun sebenarnya bisa sampai 500 mega untuk satu koleksi begitu Pak ya. Ya, tapi saya tidak menyarankan nanti mereka siswa kita mengunduhnya Pak, kasihan Pak. Kasihan ya. Mending dikasih linknya aja gitu. Linknya aja. Kemudian di sini ada pertanyaan yang hampir senada Pak Erik dari Pak Tony Sujarwo. Pak Tony, Ini dari ya. sekolah mana ya? Pak Tony bertanya di mana semua file yang telah masuk di Wakelet tersimpan. Ya, jadi kalau kita upload katanya tersimpannya di mana Pak? Oke. Di mana filenya tersimpan? Tersimpannya di cloud-nya Wakelet Pak. Oh, di cloud-nya Ya, Wakelet. di cloud-nya Wakelet. Kalau nggak salah dia nyimpannya kerjasama sama Amazon Cloud ya. Oh, Amazon Cloud. Oh, bagus itu Pak. Ya. Baik. Jadi seperti itu Pak Tony ya. Jadi tersimpan di cloud-nya Wakelet. Sama dengan kalau kita simpan file di Google Drive, ya tersimpan di cloud-nya atau servernya Google gitu Pak Ya. Erik ya. Jadi tidak offline ya. Jadi saya tekankan lagi, Wakelet ini online, Bapak Ibu online. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan kalau Bapak Ibu terhubung dengan internet ya. Kalau Bapak Ibu tanya kalau di aplikasinya nanti kita offline bisa nggak? Nggak bisa karena kita harus update datanya juga lewat online begitu. Jadi karena memang tidak tersimpan di laptop atau HP kita sehingga harus betul-betul online ketika membuka Wakelet ini Pak ya. Iya begitu Pak. Karena semuanya tersimpan di cloud. Jadi langsung harus online. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Abdul Qadir Nur Hasan MPD. Apakah secara umum kekurangannya Wakelet? Jadi kekurangan Wakelet itu apa katanya Pak? Oke. Pertanyaan yang menarik dan sebenarnya Bapak Ibu bisa tanyakan kalau Bapak Ibu sudah menggunakannya sendiri. Saya harap demikian sehingga Bapak Ibu menemukan kalau menurut saya bukan kekurangan atau kelemahan ya. Mestinya ada ini nih di Wakelet. Nah, itu sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan kita tambahkan. Nah, yang pertama ya, saya lihat yang pertama, kita nggak bisa kasih komen. Ya kan? Misalnya tadi nih, ini dari sini kan ya. Ini misalnya tugas dari para siswa. Kita kan pengen juga kasih feedback langsung ya, sehingga mereka bisa lihat semuanya secara langsung. Nah, itu yang belum ada, Pak. Ini kita belum bisa kasih komentar di sini. Saya mau kasih komentar di foto ini. Ya, itu belum bisa. Itu belum bisa. Dan harapannya nanti di update-update berikutnya akan muncul fitur itu. Ya. Karena kan kita juga cek. Jadi memberi komentar belum bisa Pak ya? Iya, belum bisa. Di tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Ya, itu. Berarti kita bisa menggunakan platform lain untuk komentar seperti itu Pak ya? Ya, bisa juga kita bikin di Google Docs atau di Microsoft Word, nanti kita masukkan di sini paling atas untuk paling atas komentar lengkapnya. Tapi tidak bisa langsung di sini, maksud saya gitu Pak. Nah, harapannya nanti di fitur update fitur berikutnya nanti akan muncul fitur itu. Termasuk juga komentar. Nanti misalnya nih Pak ya, kayak di Facebook misalnya, kita pengen juga like, gitu ada berapa yang suka foto ini, sehingga nanti kita bisa ketahui mana sih yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain begitu. Ada emot atau apa. Wah, ya, lebih keren lagi itu ya. Ya. Kemudian masih dari Pak Abdul Qadir Nur Hasan MPD, manakah yang lebih unggul jika Wakelet di-compare dengan Google Site, Pak? Oke. Google Site. Ya. Oke, Google Site. Kalau Google Site itu kan basisnya adalah situs ya. Situs. Ya, basisnya adalah situs. Dan kalau Bapak Ibu ingin Google Site kan sama sebenarnya. Sama seperti website, tapi dia nggak bisa ditambahkan dengan add-on dan lain sebagainya.
Nah, ini tergantung Bapak Ibu bagaimana menggunakannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Sheet ini, misalnya Bapak Ibu gunakan Google Sheet ini untuk Bapak Ibu mengelola materi Bapak Ibu juga bisa. Misalnya nanti Bapak Ibu bikin menu-menu begitu ya, menu-menu di sini misalnya nih kelas 7, sini kelas 8, kelas 9, nanti di sini ada sub menu lagi misalnya untuk materi pelajaran, tugas dan lain sebagainya juga bisa. Bisa. Tapi ini lebih statis ya, lebih statis. Jadi kalau website modelnya seperti situs ini, nah ini seperti ini kita juga bisa masukkan konten juga seperti gambar dan lain sebagainya ya. Tapi ini kan menunya bisa terbatas ya, menunya bisa terbatas. Kita nggak mungkin ngasih menu sampai banyak banget kan, nggak mungkin ngasih menu sampai banyak banget ya. Tuh. Nah, kalau di Wakelet seperti tadi kita akan punya yang namanya home di sini ya. Dan kalau bikin website ataupun bikin Google Sheet lah sama aja, kita perlu update secara rutin ya. Harus masuk dulu login, nambahkan ini. Dan kalau menurut saya lebih cepat kalau kita bikin itu lewat ini. Wakelet ya. Jadi kalau Bapak lihat kan ini kayak ini juga ternyata kayak website juga. Dia punya menu-menu begitu kan. Tadi kalau Bapak Ibu lihat kan di sini ada menu-menu ya, ada menu-menu section seperti itu. Ini juga bisa ada menu-menu ya. Ya, nanti bisa dibuat, Pak, bisa dibuat. Misalnya nanti di sini untuk kelas berapa, ini untuk kelas berapa. Ini misalnya untuk agenda yang lain, ini tentang dunia Bapak Ibu misalnya bisa juga seperti itu. Iya ya, sama. Bisa juga untuk portofolio kan tadi sama ada Google Site bisa portofolio. Iya. Wakelet juga bisa gitu Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kita lanjut. Saya lihat di kolom chatnya YouTube belum ada pertanyaan yang layak dibacakan karena rata-rata memang sudah Pak Erik jelaskan tadi. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan di kolom chat YouTube. Saya lanjutkan dulu di kolom chat Webex ya. Dari Ibu Rizky Dwi Andrianing Tias. Untuk pengumpulan foto seperti di latihan 1 tadi, apakah ada batas maksimal besar ukuran foto yang dikumpulkan? Misalnya di Padlet kan dibatasi hanya 10 MB kalau tidak salah. Sehingga jika sudah terpenuhi 10 MB, anak-anak tidak bisa upload lagi. Nah, bagaimana Pak untuk di Wakelet? Untuk sekali upload foto itu berapa? Atau setiap akun bisa upload maksimal sampai berapa? Oke, terima kasih Bu Rizky ya. Silakan Pak. Ya. Nah, tadi ya yang saya ketahui itu satu koleksi 500 MB, Pak. 500 MB. Nah, kalau akun siswa misalnya dia upload foto di berbagai koleksi itu ada batasnya tidak ada, Pak. Batasannya per koleksi, Pak. Batasannya per koleksi. Per koleksi ya. Sekali ngupload foto, besar foto yang diupload maksimal berapa, Pak? Saya belum pernah eksperimen sampai sejauh itu, tapi rata-rata kan kita motret lewat kamera HP kan, Pak ya. Rata-rata ya 10 mega lah, 10 mega maksimal. Kan nggak pakai kamera DSLR ya, sampai misalnya sampai 100 mega kan enggak. Saya rasa itu masih bisa difasilitasi. Jadi sejauh ini berapapun foto masih bisa diupload Pak ya? Belum ada keluhan dari mahasiswanya Pak Erik. Wah foto saya nggak bisa diupload Pak, terlalu besar, nggak ada ya keluhan seperti dengan itu. Catatan tapi ya fotonya foto normal Pak ya, diambil dari HP atau kamera pocket seperti itu. Iya, kalau yang dari DSLR kan bisa besar sekali ukurannya ya. Ya dari HP saja lah diasumsikan seperti itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Erik ya, dari Bu Era dari SMN 1 Kerangkeng Indramayu. Bu Era, apakah kita bisa mengomentari postingan yang diunggah siswa atau memberi feedback? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erik bahwa tidak bisa Pak ya, belum bisa. Kalau mau bisa seperti ini sebenarnya Pak, tapi kita cuma nambahin catatan di bawahnya gitu kan. Misalnya tadi latihan berapa tadi ya? Latihan 2 kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa juga tambahkan di edit collection seperti ini. Kita modelnya manual Pak, nambahin teks ya, nambahin teks di sini. Jadi misalnya ini foto, kita tambahkan aja notes di atasnya. Catatan untuk si A, nanti fotonya di atasnya misalnya apa yang kurang begitu.
Tapi kalau mau lebih enak, saran saya tadi ya disimpan di Word atau di mana, Bapak Ibu tinggal nanti jadikan satu semuanya komentarnya. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa sih nambahin catatan seperti ini misalnya. Tapi masih seperti ini modelnya, Pak. Catatan untuk si A. Untuk Ani misalnya, apa catatannya? Mohon ketik pendapatmu. Kan memasukkan link YouTube. Misalnya seperti itu ya. Bisa seperti ini. Tapi masih seperti ini Pak modelnya Pak. Masih apa ya, belum nikmat gitu loh Kak menurut saya. Kalau bisa ditambahkan di sini kan nanti bisa muncul di bagian sini misalnya Pak komentarnya. Kemudian di bagian sini misalnya ada tambah emot atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang dia punya komunitas Pak. Saya lihat seperti itu. Jadi sehingga update ataupun perbaruannya mereka akan dapat dengan cepat karena mereka mendengarkan langsung dari para penggunanya. Penggunanya butuh apa? Ada butuh fitur ini nih untuk kita bisa tambahkan komentar di setiap foto misalnya. Nanti itu akan kita sampaikan ke Wakelet sana kepada tim teknisnya dan mereka akan memberikan update Pak. Wakelet punya komunitas Pak? Ya, ada komunitasnya Bapak Ibu bisa kunjungi di sini Wakelet Community. Ini global, kalau Bapak Ibu ingin yang global nanti masuk aja di Wakelet Community. Kalau yang Indonesia Pak? Yang Indonesia ada grup Telegramnya Pak. Telegram. Ada grup Telegramnya. Tadi kalau nggak salah udah disampaikan oleh Pak Nur. Ada yang nge-share ya? Wakelet Indonesia atau mendalami Wakelet gitu. Nah, ini kalau ingin bergabung di komunitas masuk aja ke community.wakelet.com. Nanti klik sini ada join the community. Nanti ada beberapa level Pak. Kalau Bapak Ibu sudah klik di sini, nanti Bapak Ibu akan menjadi community member ya, di level pertama. Sehingga nanti ada update baru Bapak Ibu akan mendapatkan itu dan bisa diminta untuk mencoba fitur baru ya. Ini ada mau fitur baru rilis nih di minggu depan, silakan Bapak Ibu coba, kasih feedback ke kami seperti itu. Kalau di atasnya community member nanti ada community leader ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah bisa melatih, kemudian bisa memberikan dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu di sekolah maupun di sebuah rayon tertentu, sebuah kota tertentu atau sebuah lingkup regional tertentu, nanti dapat community leader ya, levelnya. Yang terakhir ada ambassador ya, ambassador. Ini ya Pak Erik itu sudah ambasador ya. Ini ada charge yang dikenakan atau bagaimana Pak untuk bisa jadi ambasadornya? Enggak Pak, enggak bayar Pak. Enggak bayar dan enggak dibayar Pak. Oh begitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya cuma ini Pak, dapat swag biasanya Pak. Swag itu stiker, kaos, kemudian tahun baru lalu saya dikirimi kartu ucapan itu Pak, yang membuat saya terharu. dia nulis tangan itu Pak, dia nulis tangan mengucapkan selamat tahun baru, dikirim ke waktu itu 300 ambasador di seluruh dunia. Saya dapatnya bulan Februari Pak, jadi 2 bulan butuh 2 bulan sampai Indonesia. Luar biasa. Dan karena tidak dibayar dan tidak membayar juga, jadi menjadi seorang ambasador itu adalah sebuah kebanggaan kalau menurut saya, ketika saya bisa mempelajari suatu hal-hal baru dan saya bisa membagikan kepada orang-orang dan orang-orang bisa belajar hal baru dari saya. Itu Pak, bayarannya itu. Ya baik Pak Erik, saya harus mencoba adil ya. Saya beralih dulu ke YouTube. Di sini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Rahman Arifin. Izin bertanya, untuk siswa tidak perlu punya akun Wakelet, apakah bisa diakses via WhatsApp? Gimana maksudnya? Oke, sebentar saya berpikir dulu ya. Oke, kalau di kebijakan global, mungkin di Indonesia nggak berlaku ya. Jadi kalau kebijakan global itu yang bisa bikin akun, entah itu medsos, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu aplikasi apapun, itu ada regulasi yang harus mewajibkan umurnya 13 tahun ke atas, Pak. Di Indonesia, saya lihat belum ada aturan itu. Sehingga kalau kita mau daftar, pasti kan ada verifikasi ya, lahir tahun berapa. Kalau lahir belum sampai 13 tahun, nggak bisa bikin akun. Nah, kalau di Wakelet ya,
anak ataupun siswa yang usianya 13 tahun ke atas, dia bisa bikin akun sendiri. Ya. Kalau di bawah 13 tahun gimana solusinya? Nah, seperti tadi, mereka kita bisa undang sebagai kolaborator. Kita yang bikin koleksinya, mereka tinggal nambahin. Solusinya semacam itu. Jadi yang usianya 12 tahun, usianya 10 tahun ini tidak harus punya akun, tapi dia bisa menambahkan akun dari yang proses seperti yang tadi saya demonstrasikan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu kan juga belum punya akun kan, tapi buktinya bisa menambahkan konten. Nah, itu salah satu kelebihan yang menurut saya ada di Wakelet, kita tidak harus punya akun untuk menambahkan. Ya. Jadi batasannya usianya 13 tahun, kenapa kok 13 tahun gitu ya? Karena dari riset dan dari hasil observasi, kalau usia 13 tahun itu dia mestinya punya digital literasi yang sudah mapan. Jadi dia tahu bahwa kalau dia posting ini itu berbahaya atau tidak ya. Kalau dia posting ada kata-kata ini itu apakah termasuk bullying atau tidak, nah, itu batasannya 13 tahun. Kayaknya belum ada aturan. Ya, baik Pak Erik, saya dicolek oleh panitia katanya waktunya sudah mentok ya. Oke. Ya, Pak Erik, mungkin ada yang menarik ini di kolom chat YouTube bahwa ada satu sekolah yang semua gurunya nobar acara Seroja ini. Oh iya kah? Yaitu SMAN 1 Cikijing Majalengka ya. Ini disampaikan oleh Bu Dewi Susanti Kaniawati, SMAN 1 Cikijing Majalengka, semua guru menyimak. Waduh, sepertinya nobar ini Pak. Luar biasa ya. Salam Bapak Ibu, semangat ya. Oke. Ya, salam untuk SMAN 1 Cikijing Majalengka ya. Satu kampung dengan saya. Iya kah? Saya orang Majalengka juga. Kompak ya, teman-teman di Jabar progresif sekali nih. Luar biasa Pak semangatnya. Iya. Tetap sehat Bapak Ibu ya. Apalagi dapat. Ya, satu pertanyaan terakhir Pak. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain yang tidak terakomodasi pertanyaannya mungkin bisa dilanjutkan di grup Telegram bisa Pak. Ya, grup Telegram Wakelet Indonesia. Cari aja coba di Wakelet Indonesia. Ya. Ini yang terakhir saja. Apakah Wakelet punya fasilitas room conference ya, video conference seperti Google Meet atau Microsoft Teams atau Webex ya? Apakah punya Pak Wakelet? Oke, ya. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Jadi setiap aplikasi dia akan dibuat, dia akan diupdate sesuai dengan tujuan awal dari aplikasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, coba Bapak Ibu perhatikan kan tidak ada satu aplikasi yang dia mewadahi semua kebutuhan kita. Nah, makanya kalau aplikasi itu ada, pasti mahal banget, percaya deh. Karena semuanya ada. Nah, tapi biasanya orang bikin sebuah produk atau sebuah aplikasi itu yang tujuannya lebih menyempit ya. Kalau bisa bikin aplikasi yang belum dikerjakan ataupun belum ada aplikasi yang bisa bikin seperti itu, sehingga nanti fokus. Jadi dia nggak ngurusin hal-hal yang lain ya. Kalau di Wakelet, dia fungsinya tidak untuk telekonferensi seperti Webex, seperti Google Meet dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan aplikasi untuk telekonferensi, Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin flip learning, Bapak Ibu balik, Bapak Ibu bisa rekam pembelajarannya di Wakelet, tadi dimasukkan lewat video yang ada di Flipgrid atau bisa langsung merekam lewat Flipgrid. Jadi kalau terkait dengan room ataupun telekonferensi, dan kalau saya lihat dari perkembangannya tidak akan ke arah sana, belum ke arah sana, karena sudah ada Teams, sudah ada Skype yang juga dari Microsoft yang memadai fasilitas itu. Baik, luar biasa. Jadi memang tujuan dibuatnya Wakelet ya bukan untuk video conference seperti itu ya Pak Erik ya, tetapi tadi untuk kurasi, kolaborasi, menyimpan link, bookmark dan seterusnya begitu ya. Pak ya. Dan Bapak Ibu yang kami kalau saya boleh memberi pesan begitu ya. Jadi begini aja Pak, closing statement kalau Bapak Ibu Bapak Ibu mengenal sebuah aplikasi baru, apapun itu namanya, saran saya Bapak Ibu ketahui dulu cara kerja dan tujuan dibuat aplikasi itu. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu, oh aplikasi ini bisa buat ini nggak bisa. Kalau diginiin, dia nggak bisa. Tapi kalau dia mau kita buat seperti ini, dia bisa. Nah,
saran saya kalau Bapak Ibu mengenal aplikasi baru, coba ketahui sebenarnya aplikasi ini buat apa sih, gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan fungsi dari aplikasi itu yang memang didesain ataupun dibentuk yang memang khusus yang tidak ada di aplikasi lainnya, ya. Sehingga nanti kita tahu untuk kebutuhan ini kita pakai aplikasi A, untuk kebutuhan ini kita pakai aplikasi B, untuk kebutuhan ini kita pakai aplikasi C. Jadi tidak ada satu aplikasi semuanya bisa begitu. Saran saya itu mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat Facebook atau lewat Twitter, atau Bapak Ibu bisa coba cari Telegram Wakelet Indonesia. Nanti ada teman-teman juga yang pengguna Wakelet, nanti bisa kita tukar ide, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Erik atas closing statement-nya yang luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan jauh-jauh datang dari Klaten ke Jawa Barat ya. Ongkosnya juga berapa gitu. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ada peserta yang ngechat entah di YouTube atau di Webex, saya lupa lagi, yang menyatakan bahwa atau menanyakan bahwa kenapa durasinya Budini kok sebentar gitu. Ya berarti beliau penggemarnya Budini ya, karena saya lihat bapak-bapak. Nah maka sekarang saya berikan kepada Anda, kepada Bapak Ibu semua, terkhusus penggemar Budini, saya persembahkan Budini. Silahkan Budini. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Ini nggak hoax kan, ada yang nanya itu. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih tadi kepada Pak Erik, juga moderator dan host yang cetar membahana, Pak Ferdi dan Pak Eki, dari KCD 9 ya, benar nggak? Pak Rahmatullah tuh ya. Oke, Bapak dan Ibu. Betul. Ya, kalau saya sekarang ini dikasih kesempatan sama Pak Ferdi untuk kasih Mentimeter lagi sebagai feedback untuk panitia. Sebetulnya tadi udah ya Pak Erik ada di Wakeletnya. Cuman ini untuk panitia. Bapak dan Ibu silahkan diakses. Oke. Sudah di-share linknya baik di YouTube maupun yang ada di Webex. Dan sebagai informasi, Pak Erik, kira-kira hari ini itu peserta sejumlah 240 orang ya. Kalau dari YouTube kita nggak bisa memprediksi soalnya kan ada yang masuk, ada yang keluar gitu seperti itu. Tetapi mungkin sekitar 240 orang lah totalnya. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan. Baik, saya akan langsung saja untuk share konten. Oh ya, saya belum jadi presenter nih, Pak Eki. Mohon globe iconnya tolong di-share ke saya. Pak Eki, halo. Ya Bu, sudah Bu. Sudahkah? Oke, terima kasih. Sudah. Ya, sip. Oke, terima kasih banyak Pak Eki. Seru banget ya tadi belajar Wakelet-nya sama Pak Erik, Pak Ferdi. Ini kayaknya harus duet maut nih di Jawa Barat. Oke. Siap, nanti kita ya duo macan Ya, berarti duo Pak Erik ya. macan, nggak tahu duo apa gitu ya, duo dugong. Enggak ya? Maaf. Bu ini ternyata secret admirer-nya sudah muncul ya, sudah ketahuan itu ada di kolom chat. Oke, terima kasih. Bentar, Pak. Ini Oke, wait ya. Biasanya kalau ada gambar itu suka agak susah. Saya akan open dulu gambarnya. Wait a minute. Oke.
Pak Ferdi. Mohon diinformasikan lagi untuk tadi sertifikat seperti apa ya, supaya tidak ada yang tidak mendapatkan sertifikat, Pak Ferdi. Mohon dibantu. Iya. Jadi sambil Bapak Ibu mengisi Mentimeter, kami ulangi kembali. Prosedur mendapatkan sertifikat itu ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah mengisi form registrasi. Itu seharusnya di awal ya, sebelum acara. Kemudian ketika acara mengisi presensi, yang mana di dalam presensi itu ada juga kolom untuk memasukkan resume atau ringkasan materi. Nah, jadi pertama registrasi, kedua mengisi presensi, ketiga resume. Nah, resume itu masuk ke link presensi. Linknya cuma 1. Dan Bapak Ibu, tim kami, tim korektor resume itu betul-betul bekerja dengan objektif. Jadi satu persatu betul-betul dibaca. Dan yang memang resumenya layak, artinya betul-betul menampilkan ringkasan materi, maka akan dikirim sertifikat 2 minggu kemudian, 2 minggu dari acara. Minimal 4 paragraf dengan tata bahasa yang baik. Kami ada informasi dari tim korektor resume itu. Memang ada yang 4 paragraf, tapi isinya adalah riwayat hidup gitu ya, nama, alamat, segala macam gitu ya. Nah, walaupun 4 paragraf itu mohon maaf tidak bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian ada juga yang mengisi resume itu sangat kesan bagus, dan pesan. keren. Ya, kesan-pesan. Itu juga mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu jika jika ingin mendapatkan sertifikat seperti itu persyaratannya, tapi jika Bapak Ibu butuh ilmunya saja, ya tentu tidak perlu memenuhi persyaratan tersebut gitu ya, karena ilmunya ini udah keren banget ilmunya juga. Baik, kemudian ada juga Bu Dini yang bertanya tentang update info-info kegiatan di Jawa Barat yang sangat banyak ini kegiatannya. Kami informasikan kembali karena ini yang bertanya dari luar Jawa, Bu, dari Maluku ya. Tapi tidak apa-apa masuk grup Telegram kita, Bu ya. Oke. Baik ya. Pak Ferdi, untuk informasi program-program dan kegiatan virtual koordinator di Komdik Disdik Jabar itu bisa bisa diperoleh di grup Telegram ya Pak ya. Karena grup Telegram itu kita untuk semua educator, semua praktisi pendidikan, semua Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat gitu. Iya, Bu Dini, itu menarik sekali. Mentimeter ada tulisan agak besar yang bertuliskan fans berat Bu Dini. Berarti bukan satu orang yang mengetik karena hurufnya cukup besar ini. Oke. Iya. Kalau satu orang kecil ya hurufnya ya. Iya sih Pak, betul. Ini yang tulisannya gede ya, kita bacakan. Ada bermanfaat, inspiratif, keren, menarik, mantap, luar biasa, amazing. Lalu ada yang wow, excellent. Itu ada. Terus biasa. Fans berat Bu Dini. Ya. Fans berat Bu Dini ya. Kita semakin cerdas, betul. Betul, dengan berkolaborasi, lalu juga ikut menyempatkan waktu di seminar online, itu betul-betul sih Bapak dan Ibu, yang terasa sama saya sendiri, kita semakin banyak wawasan, dan itu untuk sangat implementatif dengan pembelajaran yang memang saat ini lagi up to date gitu. Luar biasa, terima kasih Pak Erik. Kapan-kapan kalau diundang lagi, mohon berkenan untuk memberikan ilmunya kembali di Jawa Barat. Duet sama Kang Ferdi kayaknya cocok nih, dua macan. Ya, dua macan lah. Iya, sekali-kali dengan ibu-ibu juga Bu.
jangan hanya Oke, baik. Siap. Luar biasa. Tapi luar biasa Pak Erik, penyampaiannya ya, cool, santai gitu ya. Saya pikir dosen bahasa Arab itu akan menyeramkan. Ternyata kalau dosen bahasa Arab seperti Pak Erik, saya berminat nih belajar bahasa Mungkin Arab. karena saya belum pakai kostum aja, Pak. Kalau pakai peci mungkin beda, Pak ya. Udah beda karismanya ya kalau pakai peci ya. Baik, berarti kan boleh Pak ngajar bahasa Arab tanpa pakai peci ya? Boleh lah kan. Boleh, baik. Biar menghilangkan kesan itunya ya, seramnya. Luar biasa. Sekali lagi, Bu Dini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa itu ya, Pak Ferdi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Tadi informasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Ferdi tentang sertifikat. Insya Allah untuk edisi 42 ini kita ada 2 sertifikat Pak Ferdi sebagai informasi dari UPTD, Ya. Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan juga dari Weklet gitu. Jadi Wih, luar biasa ya. Oh iya. Nanti yang dari Weklet saya sisipkan di materinya ya, paling bawah ya, biar nyarinya gampang. Siap Pak Erik, terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Visi Tikomdik Distrik Jabar, lalu juga IG kita di Visi Jabar, untuk tetap stay tune program-program Visi Tikomdik Distrik Jabar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, ini Bu Ayu Mildarena di YouTube. Maaf Bu, salah kode ya. Kode Mentimeternya 959835. Itu yang betul Bu. Barangkali masih mau ngisi Mentimeter, silahkan. Ada waktu 1 menit. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu. Ini ada yang komen juga di YouTube bahwa Seroja 38 belum dapat. Nah, silahkan ketika Bapak merasa sudah memenuhi syarat, bisa ditanyakan ke Ibu Dian Rahmawati selaku komandannya korektor resum ya. Atau Butin ya, Pak Ferdi. Atau Butin, betul. Karena beliau itu kan narahubung ya. Butin komandan gabungan Seroja ya. Betul. Beliau narahubung gitu. Jadi nanti bisa menyampaikan ke Bu Dian. Ya. Oh, baik ya. Barangkali Bu Diannya sibuk mengkoreksi ya, jadi tidak sempat buka WA gitu ya. Karena lumayan ribuan itu yang dikoreksi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Erik. Selamat jalan pulang ke Klaten. Kemudian terima kasih Pak Eki atas hostnya ya, silent host ya, luar biasa. Kemudian Pak Alam Bahtiar dengan topi pramukanya, Bu Dini yang ya seperti biasa selalu cetar. Kemudian panitia-panitia lainnya ya yang tanpa kamera, jadi tidak bisa saya lihat penampilannya. Kemudian peserta Bapak Ibu yang luar biasa sudah bertanya, berkomentar, ikut aktif, interaktif di latihan 1, latihan 2, latihan 3, luar biasa. Keaktifan Bapak Ibu membuat Seroja ini lebih hidup. Kami hanya bisa mendoakan semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Erik bermanfaat, bisa diaplikasikan dan menuntut ilmu ini ya. Ikut Seroja ini bagian dari menuntut ilmu yang mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari moderator mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Selanjutnya kami kembalikan ke host yaitu Pak Eki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seroja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri pemateri